Iya, maaf, kelasnya telat karena tadi koneksinya terganggu dan baru selesai urusannya. Iya, kayaknya sinyal saya yang nggak bagus ya, soalnya di Indonesia. Oke, nah, halo, ini bisa lihat di papan tulis. Nah, sekarang kan minggu ke-7, berarti minggu mid ya. Halo, dengar suara saya? Ya, oke. Ini adalah mid testnya. Karena saya kan kemarin sudah diskusi kalau tesnya ketika kelas, permulaan kelas akan tidak efektif, soalnya banyak. Halo? Halo, ini kedengeran? Ini sudah kedengeran nggak? Oke. Nah, kan waktu hari Sabtu pekan lalu ya. Pekan lalu itu kita sudah sepakati kalau nggak ada tes pas kelas, soalnya nanti takutnya tidak efektif dan banyak yang tidak bisa masuk kelas, makanya saya buatin tugas aja midnya. Oke. Ini adalah, bisa lihat di layar, kalau mid testnya itu berupa tugas, yaitu membuat teks minimal 500 kata. Bisa nyari referensi dari buku, internet, sumber lain, atau bahkan on the spot. Terus buatlah karangan teksnya, pilihlah yang ingin dibuat, yaitu teks laporan atau teks eksposisi atau teks anekdot. Kan seperti yang kita ketahui. Oke, ya Mbak. Nah, bisa lihat di layar. Di layar kita ini, jadi tugas mid testnya itu membuat teks minimal 500 kata. Nah, yang kan beberapa pertemuan sudah kita bahas tentang teks laporan, teks prosedural, teks eksposisi, terakhir teks anekdot. Nah, mid testnya adalah pilih salah satu teks tersebut. Jadi mbak-mbaknya itu, ya, mbak-mbaknya itu mau pilih teks laporan sebagai mid testnya, atau teks eksposisi atau teks anekdot sebagai bahan karangannya. Nah,
yang Anda buat itu minimal 500 kata. Bisa lihat referensi dari buku, dari internet atau sumber lainnya, misalnya koran ataupun on the spot. Ketika misalnya melihat pemandangan apa segala macam, ingin dibuatkan teks, buatkanlah minimal 500 kata, seperti itu. Saya tidak memasukkan lagi tes prosedur karena tugas pertama itu sudah membahas tentang Mbak-mbak sudah membuat teks prosedur. Itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Halo Mbak, maaf ya, pembelajarannya kurang kondusif, jaringan di rumah saya itu kurang begitu mendukung. Jadi mungkin udah telat dan segala macam, maaf. Jadi kita ketahui kalau kita itu sudah membahas tentang ada 4 teks kan, teks prosedural, teks laporan, teks eksposisi, teks anekdot. Nah, dari keempat teks itu buatlah karangan teks minimal 500 kata. Pilih salah satu laporan, eksposisi atau anekdot sebagai meet-nya kalian, tugas meet-nya kalian. Iya Mbak Neni. Jadi bentuk meet testnya ya seperti ini, membuat tugas. Karena minggu lalu itu kita sepakati kalau nggak kondusif nih kalau kita langsung on the spot atau buat meet itu di kelas, karena ada yang telat, ada yang nggak bisa gabung, makanya saya membuatkan seperti ini. Nah, nanti tugasnya dikumpul paling lambat ya Mbak Tini, selamat malam. Mbak Wiwin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikumpulnya Nah, tugasnya dikumpul paling lambat tanggal 15 Juli jam 23:59. Halo Mbak, paham nggak nih?
Bisa dengar suara saya? Oke ya, iya. Insya Allah paham semua ya. Semua paham berarti ya. Nah, tugasnya kirim ke email bahasaindo@pca@gmail.com, paling lambat 15 Juli jam 23:59. Semoga nggak memberatkan ya teman-teman. Ini yang datang semua anggota kelas ini ya, atau ada yang nggak bisa masuk? Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa masuk melihat ini, saya ini kalau bisa teman-teman yang lain ngasih info ke temennya kalau mid testnya itu terakhir 15 Juli. Atau nanti saya bikin pengumuman di grup kita aja ya, saya ulang pengumuman ini. Paham ya? Yang baru masuk Mbak siapa itu? Mbak Uli. Oke, saya mau nanya, kalau misalnya pengajar yang ngasih tugas midnya berupa tugas itu, ada ini nggak, ada materi lagi nggak sih? Misalnya ya tetap kelasnya ya selesainya 2 jam itu. Jadi kayak misalnya kayak gini, saya hari ini niatnya sebenarnya mau ngasih info tentang mid testnya aja. Jadi tidak ada saya nggak mau ngajar gitu, maksudnya nggak mau ngasih materi dulu. Nanti setelah mid pertemuan berikutnya baru saya masuk ke materi baru. Halo, Mbak Uli. Biasanya gimana yang pengajar lain? Pengajar lain lanjut materi atau gimana? Soalnya saya mau lanjut materi tapi kayaknya koneksi. Iya, bisa. Jadi kita itu tidak sampai 2 jam gitu. Bisa aja sejam doang. Saya sebenarnya mau ngasih materi selanjutnya, cuman kayaknya kondisi malam ini
koneksi saya malam ini kurang mendukung. Maksudnya Mbak Setia lanjut materi tapi banyak tugas gimana? Oh gitu ya. Jadi tujuan saya ini kita masuknya sejam doang, 1 jam saja untuk menjelaskan mitesnya itu. Nah, dan lagian saya berpikir kalau misalnya banyak materi, saya masuk materi baru, materi yang fokus utamanya kita kan yang materi-materi sebelumnya buat bahan mites. Nah, kalau saya masuk materi baru, takutnya fokusnya semua ke situ, atau bahkan mbak-mbaknya fokusnya lain, nggak memperhatikan materi yang baru ini. Jadi mending difokusin dulu untuk tugas mid. Halo. Jadi kalau saya maunya kasih penyampaian aja tentang mid test, dan untuk materi baru saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Soalnya takutnya konsentrasinya pecah. Mending fokus ke materi baru, ke materi lama dulu untuk menyelesaikan mid testnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ya oke ya Mbak Tini ya, sepakat nggak teman-teman? Kayaknya nggak kondusif ini. Ya gini ya. Ya benar. Ya maksud saya begitu. Jadi kita punya waktu nih untuk menyelesaikan, mbak-mbaknya bisa ada waktu untuk nyari-nyari bahan buat tugas mid ini. Jadi baiknya gimana untuk yang teman-teman yang nggak bisa ikutin atau nggak tahu informasi ini, nanti saya pasang pengumuman di grup FB kita, dan juga saya akan share linknya ya. Saya mau nanya nih, kayaknya saya lupa deh. Link yang minggu lalu saya udah bagiin nggak yang hari Sabtu? Oh udah ya. Jadi sudah pada tahu kan, soalnya di minggu lalu itu kita juga membahas mereview ulang pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang teks laporan, teks eksposisi, teks prosedur, teks anekdot, sehingga mbak-mbaknya bisa ada bahan lagi nih untuk oh iya ya minggu lalu tuh udah dibahas, atau bisa mengingat kembali sehingga bisa ada bahan untuk mengerjakan midnya. Oke ya. Ini bahan ajar saya nggak mau upload nih dari tadi nih. Mbak gimana kabarnya, sehat? Masih pada sibuk dengan puasanya? Pada lancar puasanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lagi sedikit flu ini. Jadi agak
nggak enak badan, makanya kurang prepare. Maksud Mbak Tia, alhamdulillah akhir bolong apa Mbak? Oh, enak ya. Iya, alhamdulillah saya udah nyampe di tanah air, udah bisa mendengar suara masjid, udah sholat taraweh di masjid, alhamdulillah. Bapaknya semoga di sana lancar, puasanya diberi kesehatan ya. Dan semoga nggak terlalu kangen sama rumah lah. Yang udah balik Indo siapa Mbak ini ya, Mbak Kesi ya? Mbak Kesi doang ya yang balik, yang lain mbak-mbak ini nggak ada yang balik. Oh, Mbak Kesi sama Mbak Enci. Babanya nanti ya, tahun berikutnya ya, dapat giliran balik. Nah nanti insya Allah katanya menurut info perkuliahan pembelajaran libur dari tanggal 12 Juli ya, tanggal 12 Juli sampai habis Lebaran, tanggal halo Bamba udah pada tahu kan pembelajaran kelasnya itu libur mulai tanggal 12 Juli kalau tidak salah, 12 apa 13 Juli. Iya ya Mbak. Liburnya sampai seminggu ya, masuk 20 Juli 22 Juli. Iya Mbak Lia, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Kita lagi bahas kabar-kabar sekarang sambil nunggu teman-teman yang baru masuk. Yang baru masuk bisa lihat langsung ke papan kalau ada mic test. Jadi tetap semangat ya mbak-mbak, walaupun tugasnya banyak, lebarannya mungkin nggak di Indo,
Ya, ini Mbak Lia saya ulangi kembali ya. Jadi itu mitesnya itu mbak-mbaknya bakalan disuruh membuat teks. Pilihannya ada teks laporan, eksposisi, dan anekdot. Itu pilih salah satu teks. Mau bikin tulisan teks laporan, teks eksposisi, atau teks anekdot. Nah, itu syaratnya itu minimal 500 kata, bisa melihat referensi, misalnya kayak melihat contoh gimana sih sebenarnya teks laporan itu, teks eksposisi atau teks anekdot dari referensi buku, internet, atau sumber lain. Tapi harus menyertakan sumbernya ya, menyertakan kutipan itu menyertakan sumber. Jadi mbak-mbaknya misalnya, teks ini terinspirasi dari artikel ini, teks ini diambil dari buku ini atau sumber lainnya. Bisa melihat contoh itu bukan berarti meniru semua ya mbak. Bisa melihat, nggak meniru semua apa yang ada di dalam teks itu ditiru gitu, di buku itu atau di artikel internet itu ditiru, tapi dibahasakan kembali oleh mbak-mbaknya, sehingga disitulah latihan membuat teks, pengaplikasian teks-teks yang sudah kita pelajari. Kali aja nih mbak setelah mengetahui atau tahu membuat salah satu teks ini bisa diaplikasikan, mbaknya bisa mungkin bikin karangan tulisan gitu ya. Gimana Mbak Lia, udah paham? Udah paham ya Mbak? Mbak-mbaknya nanti kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, dan ada yang mau ditanyakan, bisa tanya sekarang. Untuk kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih. Nanti sejam, kan saya udah nyeting 1 jam doang, 1 jam saja pertemuannya. Jadi mbak-mbak bisa melanjutkan membuat tugas meet ini, bisa mencari bahan dulu, ataupun bisa menyelesaikannya sekarang dan bisa mengerjakan tugas-tugas lain sambil menunggu waktunya habis. Bisa ngobrol-ngobrol apa yang mau ditanyakan, penjelasan dulu, ada yang kurang paham bisa dibahas saat ini. Gimana Mbak? Yang mau ditanyakan Mbak? Masih pada semangat kan ini walaupun dikejar banyak tugas? Iya Mbak siapa ini Mbak? Iya Mbak Purwi Diansyah. Iya, jadi bikin cerita. Nah kan
kita sudah membahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada 4 teks: teks laporan, teks eksposisi, teks anekdot, teks prosedural. Nah, di sini Mbak disuruh memilih dari ketiga teks itu untuk dibuatkan teks. Teks itu ya cerita atau yang dalam bentuk cerita. Penjelasan mengenai teks ini kan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, dan kalaupun pekan lalu kok nggak salah hari Sabtu sebelum saya berangkat saya mereview pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau Mbak butuh referensi, tes laporan itu seperti apa ya, bisa lihat di link pembelajaran sebelumnya. Jadi bikin cerita, bikin cerita lah, sesuai dengan format teks laporan atau teks eksposisi atau teks anekdot seperti itu Mbak Purwi. Gimana Mbak? Paham nggak Mbak Purwi? Bisa bikin cerita karangan sendiri Mbak Lia. Bisa juga misalnya Mbak butuh referensi nih, nggak tahu format laporan atau teks eksposisi atau teks anekdot itu seperti apa gitu. Jadi lihat dulu, eksposisi kan banyak nih artikel kan, artikel yang kita lihat, misal itu adalah contoh teks eksposisi. Nah, kita lihat kita pilih salah satu artikel sebagai bahannya kita untuk membuat teksnya kita sendiri. Jadi bisa saja kita menceritakan kembali teks yang kita pilih gitu sebagai contohnya kita, ataupun bisa dari karangan kita sendiri. Misal laporan, Mbak lihat nih dari keadaan sekitar, misalnya laporan arus lalu lintas di Taipei misal, bisa aja Mbak membuat karangan seperti itu. Bisa juga Mbak misalnya suka guyon, punya sense of humornya tinggi, suka melucu, ya bisa bikin teks anekdot kan biasanya kesannya lucu-lucuan. Bisa karangan sendiri, bisa pun melihat referensi terus menceritakan kembali apa yang sudah kita baca pada referensinya itu. Jadi tapi disertakan ambilnya dari mana, karena internetnya berarti kalau dari internet berarti linknya di copy, ditulis linknya, bukunya nama bukunya ditulis, pengarangnya siapa dan segala macam. Oke, paham ya teman-teman? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya sinyalnya nggak bersahabat, saya juga nih sinyal saya sepertinya kurang dan
ruangannya juga kurang kondusif. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan soalnya lagi flu. Jadi suaranya juga kurang mungkin kurang jelas. Masih ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kita masih punya ini sebenarnya waktu 15 menit lagi. Mbak udah pada ini ya, ada kegiatan lain atau ingin mau ini ya, oh ya capek ya, berarti udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau udah jelas, teman-teman yang lain udah jelas. Kalau udah jelas, udah nggak ada yang ditanyakan lagi, ya kita tutup aja ininya, kelasnya. Mbak bisa istirahat, nanti bisa ngumpulin tugasnya, nyari bahan untuk tugas. Oke ya Mbak, kalau gitu selamat beristirahat, selamat mencari bahan tugasnya. Maaf kalau kurang kondusif, saya tutup aja ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.